warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Dr. Angga Sumarsino, serta yang saya hormati juga rekan-rekan guru serta staf tata usaha SMK Negeri 1 Cinangka. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Serta salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Dr. Angga Sumarsino, serta rekan-rekan guru dan staf yang sudah memberikan waktunya ya, untuk support saya pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai acara, sebaiknya kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya ini sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Dr. Angga Sumarsino. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya banggakan dan saya hormati Ibu Winda selaku guru penggerak yang sekarang sedang melaksanakan diseminasi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru dan staf DU. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak yaitu Ibu Winda Septiana yaitu dalam kegiatan diseminasi ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sangat baik sekali, sangat merupakan sebuah kegiatan yang kita tunggu ya sebetulnya, dan kita berharap kepada terutama guru penggerak Ibu Winda Septiana ini bisa membagikan ilmu baiknya ke kita ya, bisa menggerakkan kita semua, bisa menjadikan contoh yang baik kepada kita ya, yang tujuan akhirnya adalah bisa berkontribusi di dalam meningkatkan pendidikan atau prestasi anak didik kita. Dan luar biasa ini kita setelah kita ada yang mewakili sebagai guru penggerak, ini luar biasa sekali. Kemarin yang sudah jadi Bu Fatimah ini juga luar biasa, kemudian Pak Lugu, kemudian ini Bu Winda dan mungkin Bu Lista ya. Dan semoga ini bisa menjadikan contoh ya kepada guru-guru yang ini, yang muda-muda ini bisa termotivasi untuk ikut guru penggerak juga, sehingga semoga lebih banyak lagi guru kita yang menjadi guru penggerak dan bisa menambah kekuatan bagi sekolah kita. Ini harapan kami. Jadi sekali lagi terima kasih, kami sangat bangga sekali, sekolah sangat mensupport, mendukung kegiatan ini, dan harapannya bisa mengibaskan kepada kita, pada terutama minimal kepada serumpun satu rekan kerja dalam satu sekolah ini, sehingga kita bisa tahu lah apa sih guru penggerak, kemudian apa yang digarap, kemudian apa yang harus kita lakukan itu ya. Dan mudah-mudahan yang belum ini tertarik lah untuk itu, karena luar biasa program pemerintah. Janjinya ini langsung kepala sekolah ini
setelah guru penggerak, kepala sekolah, mungkin pengawas ini sudah mengantongi tiket itu untuk ke arah sana, dan luar biasa. Dan ini manfaatkan bagi Bapak Ibu yang usianya masih muda, masih luar biasa kemampuannya lah, ini sangat-sangat ketat sekali. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semangat Ibu Winda, kemudian semangat juga teman-teman yang lain. Ya, kita dukung semua ya. Semoga Ibu Winda ini lulus di guru penggerak ini dan akhirnya bisa menggerakkan teman-teman kita dan meningkatkan prestasi sekolah kita SMP 1 Cinangka. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Wali Kepala atas motivasinya, dukungannya, Bapak. Terima kasih banyak sekali. Tanpa ada dukungan dan motivasi dari Bapak serta rekan-rekan guru semuanya, mungkin saya tidak akan sampai sejauh ini gitu ya, mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita langsung masuk ke kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Cinangka. Tapi sebelumnya izinkan saya berdiri di sini, Bapak Ibu, bukan berarti saya ini adalah yang terbaik atau bukan berarti saya ini orang yang hebat. Saya di sini hanya menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu pada kegiatan ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Cinangka dengan saya Winda Septiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sepertinya ini karena siang hari ngantuk kayaknya ya Bapak Ibu ya. Oke. Pada aksi nyata ini nanti yang akan saya paparkan ada 7 konsep inti budaya positif ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segi restitusi. Nanti selama kegiatan ini yang akan membedah 7 konsep inti budaya positif ini ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya karena tadi kata saya kayaknya ngantuk gitu ya, biar agak ada penyegaran gitu ya, kita ice breathing dulu ya Bapak Ibu ya. Setuju? Setuju. Baik, ice breathingnya ini namanya ice breathing up down. Jadi Bapak Ibu silakan untuk berdiri semuanya. Boleh Pak nanti sama saya itu. Jadi ini ice breathingnya berpasang-pasangan Bapak Ibu ya. Gak apa-apa kalau ada pasangan. Ya sama begitu ya Bapak. Ya ada pasangan. Boleh saya bantu. Bisa sama begitu kalau pada yang kayak madu. Sama ya Bapak. Bisa. Oke, sedikitnya ini menggerakkan kepala tangan Bapak Ibu ya. Nah, kepala tangannya bersilang ya. Jadi yang satu di bawah, terus disilang lagi dengan kepala tangan temannya. Oke. Jadi instruksinya begini Bapak Ibu. Di sini Baik Bapak Ibu, instruksinya jika saya mengatakan up, maka kepala tangan yang paling bawah naik ke kepala tangan paling atas. Ya, ketika saya mengatakan down, maka sebaliknya turun ke paling bawah. Ya, tapi jika saya mengatakan secara cepat, maka gerakannya juga cepat ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Oke, contohnya Bapak.
Oke, sebelum mulai. Oke. Ya dekat nih. Kita ini dulu ya, ucapkan konsentrasi dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada kalau ngomong, yang paling bawah naik ke atas. Apa itu tuh naik ke atas? Kepala paling bawah naik ke atas. Oh, kita ulangi. Oh paling bawah ini. Iya, kalau saya bilang up berarti naik ke atas. Kalau saya bilang down, turun ke bawah ya. Up, down. Oke, percobaan ya. Oke, ini yang sesungguhnya. Ini yang sesungguhnya. Oke. Konsentrasi. Down, down. Up, up. Kalau saya mengatakan cepat, maka gerakannya cepat Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita mulai lagi. Up. Oke. Up. 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 Keluar. Dan up dan gerakannya cepat. Oh, gimana gerakannya? Oke, boleh. Sekali lagi. Ya, kalau saya gerakannya cepat, cepat ya. Oke. Dan up, up, up dan up dan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana sudah agak segar ya, Bapak Ibu ya, tidak mengatur lagi. Apa kurang segininya? Ya itu hanya sedikit strippingnya aja biar ada penyegaran Bapak Ibu ya. Baik. Oke. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan tentang konsep prinsip ya. Jadi hari ini selama 1 jam ini kita akan bedah 7 konsep inti budaya positif. Jadi ada 7 poin Bapak Ibu. Baik, kita masuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, kalau dari pengertiannya ini panjang ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma belajar itu adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut ya kontrol, jangan salah sebut ya. Ya, menurut Stephen R. Covey jadi mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi kalau dari pengertiannya kan panjang ya. Nah, jadi singkatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, Bapak Ibu pasti sering mendengar mengucapkan kata pembelajaran berdiferensiasi. Sudah tahu Bapak Ibu ya? Ya, baik. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini pada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, harusnya kan kita membuat pembelajaran itu seperti ini ya, Bapak Ibu dan siswa berdiferensiasi. Tapi selama ini ya perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol yang selama kita lakukan, khususnya saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Nah, saya tuh memiliki ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga, bukan kayak sih Pak. Jadi bayangan kita terhadap peserta didik gitu ya Pak ya. Nah, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi pemikiran kita gitu ya selama ini kan seperti itu gitu ya.
Nah, ternyata kan pada sekarang, pada perubahan paradigma baru itu kita harus menuntun murid ya sesuai dengan minatnya, bakatnya gitu. Lalu kita tuh harus pembelajaran itu harus berpihak pada murid, bukan lagi yang berpusat ya. Pembelajaran itu harus berpusat pada murid, bukan lagi yang berpusat pada guru. Contohnya misal, selama ini mungkin ya saya lakukan pembelajaran di kelas, berpikirnya bagaimana siswa paham rumus matematika contohnya, bagaimana siswa menguasai, gitu. Bagaimana siswa bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan, tanpa saya pikirkan profil si muridnya, gitu ya, atau minatnya. Jadi saya tuh hanya bisa menuntut dan menuntut agar siswa bisa. Ternyata selama ini keliru banget. Jadi kita tuh harus menuntut murid bagaimana sesuai minatnya, seperti itu ya, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kan katanya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan profil pelajar Pancasila ini yaitu ada 6 inti ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi siswa itu kita membimbing siswa, menuntut siswa tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu teori materi yang pertama ya. Yang materi kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum memasuki materi, ini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Menurut Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Apa yang ada di benak kita kalau kita mendengar kata disiplin? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu atau Bapak? Kalau dengar disiplin itu saya ingat Fatimah. Fatimah? Poinsasi. Poinsasi ya. Ya, karena ini sangat ini sekali di disiplin itu sangat kaitan erat sekali dengan program Bu Fatimah. BK ini kan menjunjung tinggi disiplin nih. Ini pikiran saya ke sana. Disiplin itu peraturan, kemudian poinsasi dan ya kayak gitu lah. Tapi saya sendiri nggak bisa disiplin gitu. Gimana itu ya? Kalau disiplin itu sedangkan kita nyuruh anak atau siswa untuk disiplin tepat waktu, tapi kita sendiri nggak bisa. Saya sendiri bukan yang lain loh Bu. Saya sendiri nggak bisa disiplin masuk kelas tepat waktu, keluar kelas tepat waktu. Ini nggak bisa saya. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya kepada guru penggerak. Saya balik lagi tanya nih. Bagaimana caranya saya sebagai guru bisa disiplin? Itu sudah menjadikan sebuah kebiasaan saya nih supaya saya kalau tes masuk, tes keluar. Ini gimana sih caranya? Obatnya apa? Resepnya apa gitu? Terima kasih. Berarti menurut Power disiplin itu terinkatnya poinsasi ya, peraturan berarti ya Pak ya. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu yang berpendapat? Bukan mungkin? Sama sih Pak. Jangan sama dong. Cari yang lain. Jadi Power kalau mendengar kata disiplin ingat bukan. Ya betul Bu Winda, tadi apa yang dibilang sama Pak Warsino ya. Sebetulnya disiplin ini kalau saya dulu ya lebih ke peraturan. Ya gimana caranya murid, dulu sih masih murid, mikirnya tuh murid aja yang harus taat peraturan. Jadi posisinya sebetulnya kalau yang dibilang tadi Pak Warsino, guru BK itu identik sama kedisiplinan, enggak sih Pak sebetulnya ya. Seharusnya sih guru BK tidak menangani hal tersebut, harusnya sih enggak gitu. Cuma karena mungkin di sekolah kita itu belum ada ya yang tim disiplinnya, mungkin karena saya tergeraknya ngelihat anak-anak yang memang kurang mengikuti aturan, agak gatal juga gitu. Jadi
Ya sebenarnya sih kalau disiplin mungkin kalau dari saya memang peraturan aja sih, gimana caranya murid menaati peraturan. Terus betul yang dibilang Pak Warsino, sebetulnya harusnya tidak hanya murid, gurunya juga. Saya juga sama. Mungkin yang tadi dibilang Pak Warsino nyindir saya juga ya. Saya suka telat juga sebetulnya. Memang ya apa sih tipsnya ya Pak ya? Tipsnya agar kita tuh tidak hanya menuntut murid, tapi juga diri kita sendiri bisa disiplin. Nah, Mungkin itu itu. bulan disiplin. Ya, baik. Berarti Bufat dengan power ini ya, sesatu ini ya, sesatu kemudian. Baik. Jadi intinya menurut Power dengan Bufat itu disiplin tentang organisasi atau peraturan sekolah yang dibuat. Ya, baik. Nanti pertanyaannya mungkin bukan dijawab ya Pak ya. Saya juga ya banyak gak disiplinnya gitu. Tapi kan ini proses untuk perbaikan saya Pak. Makanya saya mengikuti guru penggerak. Ya. Jadi mengikuti guru penggerak itu kata saya tadi bukan berarti saya ini hebat, bukan berarti saya ini bisa. Ya, saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu justru ingin bisa gitu Pak. Justru ingin menjadi guru yang baik walaupun memang masih banyak nggak baiknya gitu. Tapi kan proses ya Pak ya. Berarti ada niatnya dulu lah gitu, niat terus mengikuti gitu. Baik, disiplin menurut kawan tadi sama Bufat itu tentang organisasi atau peraturan gitu. Kalau saya juga sebenarnya sama, kalau mendengar kata disiplin pasti tentang peraturan. Harus tepat waktu, harus menggunakan seragam lengkap, harus ketika bersekolah harus masuk kelas, gitu kan, berpikirnya ke siswa. Padahal memang diri kita aja sebagai pendidik gitu ya, banyak yang tidak disiplin gitu ya. Saya juga berpikirnya seperti itu Pak. Nah, tapi untuk pengertiannya, disiplin di sini adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini ini nanti pembahasannya ada Bapak Ibu ya. Nah, tadi itu pengertian disiplinnya saja. Kalau ini disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Pasti Bapak Ibu bingung apa motivasi yang ketiga ya? Nanti ada, satu poinnya ada pada tentang motivasi manusia. Ada 3 motivasi dari diri kita itu, kita memiliki 3 motivasi. Jadi disiplin positif ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu motivasi dalam diri sendiri ya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini maksudnya panjang ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan katanya disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah melakukan kedisiplinan itu atas keyakinan untuk dia sendiri untuk memperbaiki hidup dianya gitu ya dalam jangka panjang tanpa adanya campuran motivasi dari luar. Jadi motivasinya itu murni dari diri dia sendiri. Contoh misalnya ke sekolah pagi siswa ya itu murid tepat waktu datang ke sekolah. Nah, datang tepat waktu itu motivasinya itu karena ingin disiplin ya, ingin tidak telat masuk sekolah atau karena takut dipoin gitu kan, atau takut dihukum. Nah, motivasi disiplin positif di sini adalah ketika murid itu memiliki motivasi keyakinannya itu saya datang ke sekolah tepat waktu karena ya untuk kebaikan saya sendiri agar saya bisa belajar gitu ya. Lalu itu penerapannya dalam jangka panjang. Kalau mereka menerapkan motivasi tersebut pada disiplin positifnya dengan motivasi intrinsik, jangka panjangnya kan sudah terbiasa tidak telat, terbiasa tepat waktu. Itu salah satu contohnya. Nanti ini pemaparan disiplin positif
banyak nanti setelah poin-poin yang lainnya Bapak Ibu ya. Nah tadi kan disebutkan juga ada nilai-nilai kebajikan ya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah ini contoh kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Lalu ada contoh juga nilai kebajikan, ada toleransi, rasa hormat, mandiri, empati, gotong royong, bertanggung jawab, jujur, gitu ya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Rendah hati, masih banyak lainnya ya Bapak Ibu. Nah ini jadi disiplin positif itu ditanamkan kepada murid, motivasinya itu berasal dari diri dia sendiri. Itu merupakan disiplin positif. Baik, yang konsep ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Ya termasuk kita murid gitu ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis ya, yaitu untuk bertahan hidup contohnya kesehatan, makan, minum, pakaian gitu ya, untuk kehidupan fisiologisnya. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini poin yang kedua ini lebih rasa seperti yang diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, lalu menjadi bagian dalam kelompok, seperti itu ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan harga diri, keyakinan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan juga didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan ini meliputi kemandirian, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini dimiliki oleh kita atau seluruh murid kita ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan ini nanti akan berkaitan dengan motivasi tadi yang disebutkan dari disiplin positif. Nah, sampai sini mungkin ada tanggapannya Bapak Ibu? Jika ada yang lanjut aja. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang berkaitan dengan disiplin positif tadi ya. Nah ini Pak Warman rekor apa motivasi yang ketiga gitu ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini memiliki 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan, ancaman atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang motivasi yang nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar. Kenapa anak ini bersikap disiplin positif? Kan adanya dari motivasi ya, tapi motivasinya motivasi ekstrinsik. Jadi karena alasannya itu yang pertama ya ancaman atau hukuman, yang kedua bisa jadi ya karena ingin mendapatkan hargaan gitu ya atau imbalan. Contohnya misalkan siswa rajin belajar. Si siswa ini dia memiliki rajin belajar yang dapat nilai bagus gitu ya. Kalau dia memiliki disiplin positif, dia motivasi
pintar contohnya ya. Mungkin untuk jangka panjangnya agar dapat diterima di sekolah yang favorit gitu ya. Dia berprestasi tapi bukan karena adanya imbalan atau penghargaan. Nah itu namanya motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu belajar, misalnya atau mengerjakan PR. Karena apa? Karena takut tidak dapat nilai, ditegur sama gurunya, takut dimarahin, kan? Takut dipanggil. Atau yang lainnya misalkan siswa melakukan apa ya di sekolah misal rajin gitu ya, menunjukkan ke gurunya gitu kalau ada kelasnya gurunya sibuk gitu bersih-bersih gitu ya. Nah itu ternyata dia karena pengen di alam ya, di alam pengen sini mah rajin ya gitu. Ternyata kan hanya pengen ada maunya gitu ya, karena pengen dekat sama wali kelasnya atau gurunya. Nah itu motivasi ekstrinsik. Jadi karena apa? Karena ada imbalan gitu ya kayak itu. Itu siswa kita ini memiliki pasti banyak di antara mereka ada yang memiliki motivasi yang ketiga, ada yang satu, kedua, bahkan 1, 2, 3 gitu ya kayak itu. Nah sekarang menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Ayo menurut Bapak Ibu gimana? Pawan? Satu. Menurut Pawan bagaimana Pawan? Ya. Jadi menurut saya motivasi yang dari anak-anak kita aja ya, itu jangan anak-anak kita aja sadar diri dan hati ini kayaknya perlu proses, masih kurang. Maka jalan satu-satunya adalah dengan motivasi satu, hukuman, ancaman. Tapi yang saya pikir dengan disiplin positif ini yang seperti Ibu sampaikan atau mungkin dari Bu Fatimah dulu sampaikan, kalau disiplin positif itu tidak boleh ada ancaman, nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi kan kalau nggak ada kayak gitu, bisa nggak ini anak ini bisa dengan sendirinya keluar dari hatinya atau pekerjaan ada gitu loh. Wong gurunya aja kayak enggaknya, ya dengan sadar dari diri sendiri kita loh. Ini yang saya pikirkan, walaupun jangka panjang bisa nggak ini siswa dengan tidak menggunakan motivasi 1, 2, dengan kita menggunakan motivasi 3 bisa disiplin positif itu berhasil di sekolah. Nah kalau bisa kumaha ya carana supaya menghindari 1, 2 itu loh agar terwujud murid yang memiliki motivasi perilaku manusia yang ketiga ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu siswa kita itu paling banyak mendasari perilaku yang mana? Pasang? Boleh pasang? Jadi tidak ada suara itu tadi. Saya ngomong. Iya silakan pasang. Motivasi perilaku individu itu kebanyakan kita dari 1 dan 2. Poin yang pertama dan poin yang kedua terlalu bagus mas. Ini untuk guru apa murid Pak? Guru ya, untuk murid. Boleh, Murid. guru boleh. Cuma kembali lagi ke pernyataan dari Pak Warsana tadi, bisa nggak kita mewujudkan itu? Dan memang ada pernah dengar dari salah satu dokter bahwa anak-anak kita usia 0 sampai 18 tahun itu lebih cenderung laki-laki ya khususnya. Ini kan pastinya banyaknya laki-laki. 0 sampai 18 tahun otak yang digunakan adalah otak bagian kanannya. Jadi lebih cenderung senang main-main. Jadi nanti mungkin ke 18 tahun kesananya ada perubahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan dan Pak Warsito. Tangan. Ada yang mau berpendapat lagi Bapak Ibu? Sudah, baik. Di sini kan kita kata saya tadi ya, saya memang mungkin tidak bisa memberikan apa ya jawaban sepenuhnya. Kan kita sama-sama berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Saya juga sama-sama belajar. Tapi benar kata Bapak Warsino,
memang siswa kita itu cenderungnya lebih ke motivasi yang satu dua. Jarang sekali ada yang motivasi yang ketiga, termasuk saya. Gak mungkin, dan saya juga ya memang itu suka ada lebihnya ke poin satu ya. Kalau saya sebagai guru memang harus ini, karena memang ingatnya gitu ya, fokusnya dengan peraturan gitu ya. Harusnya kan jangan ya, harusnya kita memiliki motivasi yang ketiga dari diri sendiri, penghargaan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Dan tadi menurut Pak Hasan, betul Pak Hasan, saya juga pernah menonton gitu ya di YouTube. Apa? Ya betul-betul saya pernah nonton ya, dokter itu yang perempuan, dokter siapa itu? Iya itu. Saya pernah beliau menjelaskan sama dengan Pak Hasan yang menjelaskan tadi. Jadi dengan sendirinya mereka dengan kedewasaannya berubah gitu ya, karena mungkin mereka memiliki rasa tanggung jawab karena sudah dewasa gitu ya. Baik, ternyata ya siswa kita itu kebanyakannya memang motivasi yang 1 dan 2, tapi pasti saja ada ya banyak siswa kita juga yang memiliki motivasi yang ketiga. Nah ini dari kata motivasi tadi ya, dari pemaparan motivasi ada 3 istilah yang berkaitan dengan motivasi, yakni hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah dari sini mungkin kita akan gali bagaimana cara mencari ini solusinya agar siswa kita ini memiliki motivasi yang ketiga gitu ya. Yang pertama ini hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Ini masih ada yang saja menerangkan itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Yang ketiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti kesimpulannya mungkin ya kita akan solusinya itu ya dalam restitusi ini Bapak Ibu ya. Nah ini ada perbedaan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk menuju identitas siswa, jika kita menerapkan terhadap siswa menggunakan hukuman, ini merupakan identitas gagal, Bapak Ibu. Tidak boleh hukum, pakai hukuman itu tidak boleh pada mereka. Sedangkan kalau kita menggunakan identitas sukses, ya, menggunakan konsekuensi dan restitusi, itu merupakan kedisiplinan dan itu menuju identitas sukses. Jadi yang tidak boleh itu adalah hukuman. Jadi kalau kita sudah memberikan hukuman kepada siswa, itu gagal, identitasnya gagal. Tidak bisa membentuk murid yang agar tadi kata Pak Wali agar penciptaannya motivasi yang tidak akan terbentuk murid kalau kita memberikan dengan hukuman. Tapi bisa dengan konsekuensi dan restitusi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini untuk contoh hukuman atau konsekuensi. Jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu agak mirip. Saya juga suka terkecoh. Ini tuh hukuman atau konsekuensi gitu ya. Yang saya pikir itu konsekuensi ternyata hukuman. Yang saya pikir itu hukuman ternyata konsekuensi. Nah ini untuk perbedaannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi. Konsekuensi untuk murid. Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini hukuman sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu hukuman. Yang terakhir, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Mungkin menurut Bapak, Ibu ada lagi nggak contoh selain ini? Bu Dinda, kalau nggak salah yang nomor 1
Oh ya, kata, oh ya. Jangan karena konsekuensi. Oh ya, baik, terima kasih Bu Fat untuk masukannya ya. Ya, saya saat tidak itu diganti dengan ya. Tepat waktu datangnya. Oh ya, baik, terima kasih Bu Fat, nanti saya perbaiki. Dari negatif. Ya, mengenai kata negatifnya. Terima kasih Bu Fat untuk masukannya. Ya, mungkin ada contoh yang lain menurut Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu nih, kalau saya sering melakukan ini terhadap siswa, ini maksudnya hukuman apa konsekuensi? Mungkin ada. Ini misalnya ulah nih di misalnya KKM itu apa namanya kalau saya suruh ini merangkum satu bab itu apa itu hukuman konsekuensi maksudnya Konsekuensi mungkin ya Pak, merangkum tapi maksudnya Kalau nilainya di bawah KKM, maka konsekuensi Pak. Itu konsekuensi. Belajar dia. proses pembelajaran ya. supaya dia belajar lagi dengarkan kan belajar lagi baca lagi dan latihan nulis sekarang itu jarang sekali nulis dilihat bisa aja yang lagi Ya itu bisa termasuk ke konsekuensi ya. Konsekuensi. Aku ada masalah itu. Kamu nggak mengerjakan PR, kamu keluar dari sekolah ini. pulang Itu murid serangan tapi keluar masuk kelas keluar itu ngapain? kemarin aku ke saya ada beberapa siswa kelas berapa itu mak saya sih pulang pas ada kamu nggak kerjaan itu udah aduh kerjaan ada kamu di kelas berapa kamu 8C aman loh nggak ada Oh kemarin malah gitu. Mengeluarkan murid tidak apa tidak pulang Tidak ngerjain PR. Tidak suruh pulang pulang. kan iya suruh pulang lu jangan pulang kan saya gitu kamu kerjain aja di sini nanti Oh jadi suruh proses pulang kok. Oh itu maksudnya kemana ya? Tergantung kesepakatan kayaknya. Iya. Kesepakatan dulu pas kalau misalkan nggak ada kesepakatan berarti itu hukuman maksudnya. Iya karena tidak pulang kan tidak mengikuti pelajaran suruh kan? pulang boleh nggak Apa ya? kalau nggak kerjain Ya kayak itu mungkin meluapkan emosi saya kan. Nggak segitunya kan. masih gitu Baik. Ya mungkin nanti di ini lagi Pak. Saya maksudnya suruh keluar itu ngapain? Kalau suruh keluarnya suruh berdiri selama 1 jam itu termasuk dalam hukuman. Kalau misalkan keluar misalnya atau mungkin siswa di kamar mandi kan suka usung pintu ya. baik sampai tuh Ya terus bisa gitu ya. sabun Atau mengotori kamar mandi misalnya bawa jajanan kamar mandi kan kotor ya kayak biasanya kotor bau. Nah siswa ini disuruh membersihkan kamar mandi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? hukuman Hukuman membersihkan kamar mandi. kayaknya kalau konsekuensi itu cenderung mendidik kali ya Ya, jadi kalau hukuman itu ya cenderung larinya ke fisik ya kalau nggak salah kalau nggak saya lihat Kalau ini dari sini. tapi yang Kamar mandi itu tapi di bawah makanya kamar mandi. iya gitu kalau untuk yang membersihkan iya dia kotor itu biasanya ada konsekuensi karena kan siswa kita suka juga tuh Pak yang merusak pintu Oh, iya, gitu ya. Siap, Maksudnya itu dari- Ya. konsekuensi. Kecuali mungkin kalau siswa tamat sekolah suruh membersihkannya, karena itu termasuk dalam hukumannya. konsekuensi cenderung menggantinya Dan prosesnya untuk pembelajaran terhadap diri. Baik, yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jangan salah satu Bapak. 5 posisi Bapak Ibu. Apa sih 5 posisi seorang guru? Kita itu memiliki 5. Bisa saja kita memiliki semuanya atau memiliki salah satu. Nah, nanti kita bahas kita baiknya posisinya ada di mana. Kayaknya kalau guru BK itu gitu ya. Tapi enggak gitu sih bukan ya. Baik, 5 posisi kontrol guru di sini itu adalah yang pertama adalah guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Pernah dengar nggak kata-kata ini Bapak Ibu? Pernah dengar? Oh pernah ya. Bukan pernah dengar pasti Bukan sudah tahu ya ini. Ya 5 posisi kontrol guru ini.
Ada yang pernah dengar bahasan mungkin? Baik Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan tematik lagi nih. Menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi Bapak Ibu berada di posisi mana? Di posisi mana? Yang mana, Bu? Gimana tuh? Ayo, posisi yang mana? Bapak, posisi yang nomor berapa? Menurut Bapak ini, jujur aja nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, nanti saya juga mau jujur. Saya di posisi mana? Saya yang 3 sih, sebagai teman ya. Oh, Bapak sebagai teman. Saya nggak bisa sebagai teman. Kalau saya itu posisi yang kedua. Posisi yang kedua? Oh, kayaknya. Nah, selama ini? Satu terus, sebagai penghukum. Oke, Pak Wan tadi sebagai teman. Bu Fat, bagaimana Bu Fat? Sebagai apa? Satu. Yang lainnya? Firda, kemudian Pak Akma, Bu Pipit, Bu Ira, Bu Yusti. Bu Yusti sebagai teman. Apa? Sebagai teman. Sesuai ya. Usia paling muda. Sesuai. Saya juga sama berarti. Boleh. Bu Ira, bagaimana Bu Ira? Sebagai apa? Sebagai teman Bu Ira ya. Lebih dekat gitu. Kayak Bu Firda. Oh, satu, satu. Sebagai apa? Penghukum. Kemudian bagaimana? Gak tahu. Kamu bisa semuanya ya? Iya, sebagai teman bisa, sebagai Boleh 2, boleh 3, boleh 5, semuanya boleh. Nanti saya jelaskan yang tadi dulu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru itu sebenarnya sebaiknya kita itu sebagai manajer, gitu ya. Sebaiknya sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena seorang guru itu harusnya menuntun, ya, menuntun. Lalu jika kita berhadapan dengan murid yang agak bandel, agak bermasalah, gitu ya, kita tuntun dulu, kita tanya dulu masalahnya di mana, gitu ya. Kenali diri dulu, kenali siswa itu. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Nah, kalau posisi penghukum itu kan biasanya walaupun kita sudah tahu alasannya, gitu ya, kenapa siswa ini datang terlambat misalnya, atau kenapa siswa ini berkata kasar tanpa apa ya namanya, walaupun kita sudah tahu alasannya, tapi langsung dihukum aja gitu ya, beri lapangan dan lain-lain. Jadi sebagai itu sebaiknya memang kita posisinya ada di sebagai manajer. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sekolah kita SMP Negeri 1 Cinangka memiliki posisi kontrol yang kelima. Saya yakin yang kita memiliki posisi yang kelima. Mungkin ya kata saya tadi itu terkadang kita itu ya di luar ini ya, namanya juga manusia ya Bapak Ibu ya, kan ada pernah melakukan kesalahan gitu atau keliruan. Saya menuntut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering sekali terjadi ya, Bapak Ibu ya. Wah banget. Yang mana dibahasan? Nah, ini contohnya, ini hanya satu contoh ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini bentuknya posisi kontrol penghukum ya, yang pertama. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus beritahukanmu, tapi kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, dari kata mengecewakan itu, jadi itu adalah membuat rasa bersalah, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Dari kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini termasuk awal-awal belajar ya. Ini posisinya teman. Jadi ngobrol itu apa? Ya. Nah, posisi teman ini memang sering sekali ya. Kalau saya khususnya, karena saya berpikir dengan posisi teman, siswa ini bakal nurut. Ternyata kebablasan gitu ya. Kan kita kalau posisi dengan murid merasa posisi sebagai teman
manusiawi ya siswa seperti itu ya. Awal terkata bukan awal kita kayak malaikat halus lembut gitu ya. Padahal udah luar biasa sekali. Baik, yang selanjutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu tidak konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan berulang lagi. Nah ini contoh. Ini contoh pemantau gitu. Jadi kita tahu gitu. Anak ini gak pakai atribut, suruh beli ke koperasi. Dilihatin aja gitu. Kalau misalkan masih gitu, dipanggil lagi, suruh beli lagi ke koperasi. Itu termasuk ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk posisi pemantau. Jadi pantau terus saja siswanya gitu, terus saja gitu ya. Padahal kan kurang pas gitu ya Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir, ini yang kode malaikatnya bukan manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ada kita tidak tahu. Nah ini posisi yang pas sekali untuk kita sebagai seorang pendidik ya, terhadap murid sebagai manajer, menuntunnya, ya kan? Terus mengidentifikasi kenapa dia berbuat kesalahan, lalu kita membantu untuk mencari solusinya. Agar apa? Agar dia mengakui kesalahan dia sendiri, lalu dia dapat memperbaikinya. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Memang masih Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi ya. Posisi kontrol apakah aku? Menurut Bapak Ibu apa nih jawabannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat rasa bersalah. Pasal bagaimana? Iya, bersalah. Ya menurut Bapak apa ini? Posisi kontrol yang mana ini? Buat rasa bersalah. Kita cek jawabannya ya. Ya benar. Oke, selanjutnya, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Pernah salah. Salah. Wira, Bunda, Bu Fitri. Kita cek kodanya. Namanya Bapak Ibu. Ya, hukum. Mesti tergantung hukum ya. Ditekankan seperti itu ya. Kan ada kata tidak pernah benar. Jadi seolah-olah ya, dia itu tidak terus ya, betul, Gusti. Oke, selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita cek ya Bapak Ibu. Betul. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seharusnya kita ya, seolah kita bisa menerapkan ini pada diri kita dan mudah-mudahan diri kita juga berubah menjadi murid yang lebih baik. Kenapa? Jawabannya apa? Pulang. Baik, yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Ini bisa lihat Bapak Ibu backgroundnya. Ini keyakinan kelas saya 8B. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu, apakah sama keyakinan dengan peraturan? Beda ya? Menurut Bapak bagaimana Pak? Mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu ada paksaan, ada itu ya harus apa? Ada sanksi. Nah, kalau keyakinan itu kan tidak lahir dari hati kamu. Yang lain gimana? Kayaknya Gimana? Yang lain bagaimana? Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau peraturan tuh peraturan kelas itu langsung dibuat tanpa setuju siswa. Ya. Baik, terima kasih Pak Wan, Dian, Pak Hasan, dan yang lainnya juga. Betul sekali ya. Mengapa kita menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu disepakati oleh semua warga di kelas, baik itu wali kelasnya, muridnya, gitu ya. Jadi diyakini dulu oleh mereka.
baiknya memang ya keyakinan bukan peraturan. Nah ini pertanyaan nanti, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah ini kan alasannya menggunakan helm itu safety. Karena apa? Karena keyakinan kan atau peraturan kan? Keamanan. Yang lain bagaimana? Di jalan raya nih yang suka ada lampu merah, ada kamera jepret-jepret, kan ya? Peraturan itu. Peraturan ya. Berarti pakai helm bapak karena ada yang jepret-jepret. Pakai sabuk. Sabuk itu. Iya, kalau nggak ada kamera dibuka ya Pak. Ya, kalau tidak ada kamera dibuka. Oh iya, berarti itu peraturan ya. Iya. Baik, yang pertama memang ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, sebetulnya seharusnya yang kata Bu Yusi tadi, harusnya keyakinan. Kenapa kita memakai helm? Karena untuk keselamatan kita. Tapi kebanyakannya karena peraturan. Ya, tidak mau ditilang. Ada kamera jepret-jepret, gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira-kira itu karena apa? Karena takut COVID, takut penyakit, atau misalnya mau masuk ke rumah sakit kan harus menggunakan masker ya? Tanya yang pakai masker. Bagaimana Bu Fitra? Oh iya Bu Fitra, boleh. Kita tanyakan ke yang sering menggunakan masker ya. Bagaimana Bu Fitra? Ayo. Bagaimana Bu Fitra? Menurut Bu Fitra nih kan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Masker lah, yang fokusnya ke masker. Bagaimana? Gampang sakit. Berarti untuk apa ini? Menjaga kesehatan ya. Terus kalau diangkat kan ngebul lagi. Gitu. Kalau dipalsu gitu. Kalau dipalsu lumayan. Kalau dipalsu gimana? Wangi semerbak. Karena jangan aktif ya. Itu betah sumpah. Baik, kalau menurut Bu Firda, berarti itu masuknya ke peraturan dan keyakinan menggunakan masker. Menurut Bu Firda, keyakinan akan kesehatan. Ya betul, ya betul sekali menurut saya. Keyakinan. Ya, oke. Bu Firda menggunakan masker itu karena keyakinan Hasan. Iya, keyakinan karena ingin sehat, jaga kesehatan. Kan suka banyak bapak-bapak yang merokok ya begitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, nah ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini contohnya kelas saya Bapak Ibu, yaitu kelas 8. Dalam pembentukan keyakinan kelas, nah ini harus mencakup ada 6 poin. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat sama anak, yang panjang-panjang Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini contohnya Bapak Ibu, saya membuat keyakinan kelas di 8B. Gambar yang pertama saya memberi masih arahan gitu ya. Apa sih itu keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan gitu kan? Siswa kan suka begitu, Bu. Jangan menggunakan topi di kelas, kan lebih ke peraturan ya Bapak Ibu. Saya jelaskan. Peraturan kelas ganti keyakinan kelas ya harusnya. Enggak. Adanya peraturan sekolah, tidak ada peraturan sekolah. Ya. Peraturan sekolah. Iya, tidak ada peraturan kelas Pak. Yang ada di kelas-kelas. Oh iya, harusnya keyakinan. Tata tertib mungkin ya Ibu, tata tertib. Itu diganti nggak keyakinan kelas? Sudah diganti Pak di apa?
Kesepakatan. Nah, iya. Ada kata kesepakatan, ada kata keyakinan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kesepakatan itu cakupannya lebih panjang. Kalau keyakinan 1-2 kata tapi cakupannya luas maksudnya. Contoh misalkan saya kan bikin keyakinan kelasnya ada 5 poin. Yang pertama disiplin, tanggung jawab, jujur, menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir kebersihan dan kesehatan. Nah ini keyakinannya, kesepakatannya mereka itu kan dibuat saya kan bikin kertas gitu ya, walaupun nggak berwarna ya, kalau semua putih kertasnya, saya kasih double tip, ditempel semua siswa menuliskan keinginan mereka. Kondisi di kelas itu pengen seperti bagaimana agar lingkungan kelasnya bersih, aman, nyaman seperti itu. Setelah mereka menempel keinginan mereka, lalu kita kelompokkan mana yang sama, sejenis gitu ya. Setelah pengelompokan didapatlah gitu ya kesepakatan, kata-kata kesepakatan. Contohnya tadi menjaga tidak boleh buang sampah, kan tidak boleh ada kata tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Buang sampah pada tempatnya gitu ya. Menjaga kebersihan dinding kelas gitu ya. Lalu ketika guru menjelaskan semuanya menyimak, menghargai teman, tidak mengatakan nama orang tua atau bully dan segala macamnya ya. Nah dari kesepakatan itu kita bulatkan, yang tadi kata saya sedikit saja agar mudah diingat kata-katanya. Jadi ada 5 poin. Yang pertama disiplin. Nah disiplin ini cakupannya itu datang ke sekolah tepat waktu, gitu, menggunakan seragam dengan atribut lengkap. Kalau masih berupa kesepakatan, itu kata-katanya seperti itu Pak. Tapi kalau sudah betul-betul keyakinan, kita cakup, gitu, kita rangkum. Ini maksudnya ke dalam tadi yang kata saya bilang nilai-nilai kebajikan universal. Di nilai-nilai kebajikan itu ada disiplin, jujur, tanggung jawab, dan masih banyak lainnya. Jadi poinnya itu ya kita kuncinya dilihat dari nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Tapi kan memang kebanyakan yang masih kesepakatan ya Bapak Ibu. Saya juga kalau tidak mengikuti guru penggerak belum paham, pokoknya kesepakatan aja gitu ya. Ternyata kita bisa rangkum menjadi keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, tadi kata restitusi kan sudah dijelaskan ya, cari solusi. Nah untuk segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah pada segitiga restitusi ini langkahnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini Pak War nanti akan berkaitan dengan yang tadi pertanyaan, kenapa siswa agar terciptanya motivasi yang ketiga gitu ya. Ini bisa menggunakan segitiga restitusi. Ini bagi siswa yang melakukan kesalahan ya Pak War ya. Nah yang pertama menstabilkan identitas. Ini maksudnya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, ya. Itu merupakan menstabilkan identitas murid ketika melakukan kesalahan. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Nah ini kata-kata ini adalah menstabilkan identitas. Maksudnya adalah akan kesalahan dia, gitu ya. Gitu ya. Oke. Dan kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Kenapa siswa melakukan kesalahan itu?
pasti ada dari kelima kebutuhan dasar itu ada yang campur di alasannya kenapa berbuat salah. Mungkin dia tidak merasa dihargai, ingin dihargai, atau mungkin kebutuhan dia yang tidak terpenuhi oleh temannya sehingga melakukan kesalahan gitu ya. Nah, ini kata-katanya, contohnya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berbuat kesalahan, jadi kita validasi dulu tindakan kesalahannya. Tidak salah berarti dia. Validasi kesalahan si ibu ini apa? Dengan menggunakan kata-kata ini, restitusi itu. Jadi nanti anak itu akan mengeluarkan gitu Pak. Jadi dari sini nanti kita akan menemukan solusinya, bagaimana kenapa dia berbuat salah, alasannya kenapa. Seperti itu. Nah, contoh kata lain ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini hanya contoh kata-katanya saja ya dalam tahapan kedua dalam segitiga restitusi. Nah, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan dihubungkan dengan nilai-nilai yang terpercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi setelah dia berbuat kesalahan, kan pertama dia berbuat kesalahan, kita menanyakan gitu ya, kenapa kamu melakukan ini, terus dia mengutarakan alasannya apa gitu ya, lalu kita validasi kenapa kamu sampai berbuat seperti itu, lalu kita memberikan apa ya namanya Pak, kemudian itu biar dia berpikir gitu, oh iya ya gitu, saya melakukan kesalahan, lalu kita juga memberikan ke murid itu, oh ya kamu bisa lebih berbuat buruk daripada itu, tapi nanti tujuannya menanyakan keyakinannya dia, apa keyakinan yang sudah dia langgar dari kesalahan yang mereka buat. Ini kata-katanya apa keyakinan kita, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa gambaran sebuah gambaran jelas yang ideal, sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi videonya ada video contoh mau saya berikan Bapak Ibu, video segitiga restitusi saya terhadap siswa. Contoh sih hanya skenario saja, boleh ya, silakan saja ya Pak. Silakan. Proses sekolah ini yang mengajarkan cari solusi masalah yang berarti merupakan tahapan salah. Nah, ini kasusnya. Nah, ini termasuk menstabilkan identitas. Ini merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi contoh saja Bapak Ibu ya, kalau ditonton semua ini panjang sekali. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan apa yang sudah dia perbuat ya. Itu Bapak Ibu ya, ini hanya contoh. Itu salah satu rangkaian juga saya sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai materinya. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, partisipasinya, dukungannya, gitu ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya Bapak Ibu. Baik,
Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.